Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Dina Kartika Wiranti. Saya mahasiswa kebidanan dari D3 Kebidanan Universitas Bakti Kencana Bandung. Di sini saya akan membahas Antonia Uteri. Apa yang disebut dengan Antonia Uteri? Antonia Uteri adalah pendarahan primer yang terjadi setelah plasenta lahir hingga 24 jam postpartum. Faktor predisposisi. Yang pertama, adanya uterus yang membesar sehingga melebihi janin yang normal karena terjadinya cairan ketuban yang berlebih, yaitu pada kasus polihidramnion dan juga hamil kembar atau gemeli. Kemudian selanjutnya ada juga faktor janin yang besar atau yang sering disebut dengan makrosemia, atau ibu yang mengalami diabetes mellitus dan mengakibatkan overdistensi pada uterusnya. Kemudian ada faktor selanjutnya, yaitu faktor pada kala 1 dan kala 2. Pada kala 1 terjadinya partus macet atau tidak maju, dan yang pada kala 2 terjadinya partus lebih dari 2 jam pada primigravida dan juga lebih dari 1 jam pada multigravida. Kemudian terjadinya partus precipitatus, yaitu partus yang berlangsung sangat cepat, dengan waktu kurang lebih 3 jam dari kala 1 hingga kala 4. Kemudian faktor selanjutnya yaitu adanya persalinan dengan induksi dengan oksitosin. Kemudian ada pun faktor yang lain seperti infeksi postpartum atau infeksi intrapartum yang terjadi pada multipara atau grande multipara. Dan juga ada faktor selanjutnya yaitu karena menggunakan MgSO4. Maka kesimpulan yang kita akan dapatkan ketika kita melakukan suatu riset atau menemukan kasus dengan gejala seperti yang tadi saya sudah sebutkan, maka faktor prediksi yang seperti ini kita harus mencurigai bahwa ini adalah Antonia Uteri. Dan untuk penanganannya, mari lakukanlah persiapan alat seperti persiapan infus, kemudian obat untuk Antonia Uterinya yaitu egrometrin, kemudian sarung tangan panjang. Selanjutnya, tanda gejala. Tanda gejala yang pertama yaitu adalah pendarahan. Umumnya pendarahan pada persalinan yaitu 500 cc, sedangkan pada Antonia Uteri masuk ke dalam pendarahan yang sangat berbahaya atau sering disebut dengan hemoragik. Hemoragik itu adalah salah satu syok yang diakibatkan karena pendarahan postpartum. Yang kedua adalah tanda gejalanya yaitu konsistensi rahim yang lunak. Karena tidak adanya kontraksi akan terjadi rahim yang lunak dan juga bisa kita sebut tidak keras menjadi lunak karena tidak adanya kontraksi. Tanda gejala selanjutnya yaitu TFU-nya naik. TFU batas normal kurang lebih 30-32 cm. Sedangkan TFU-nya kalau terjadi pada kasus Antonia Uteri bisa melebihi batas normal. Kemudian tanda gejala yang terakhir yaitu tanda-tanda syok. Tanda-tanda syok itu dengan ciri nadinya cepat, kemudian ibu terlihat lemah, kemudian tekanan darahnya itu turun dan juga panas badannya itu suhu tubuhnya itu dingin, kemudian ibu merasa terlihat gelisah dan kurang nyaman. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke penanganan Antonia Uteri. Langkah yang pertama yaitu massage uterus. Massage uterus selama 15 detik. Jika adanya kontraksi, maka lanjutkan evaluasi terhadap uterus, pendarahan, kemudian vagina, dan juga serviks. Namun, jika tidak ada kontraksi, kita akan melakukan langkah yang kedua yaitu bersihkan bukaan darah atau selaput ketuban. Setelah itu kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu pastikan kandung kemih
ibu atau pasien itu kosong. Jika ibu merasa ingin buang air kecil, maka lakukanlah tindakan kateterisasi. Langkah selanjutnya itu langkah keempat, yaitu melakukan KBI selama 5 menit. Jika pada langkah terakhir KBI ini uterus berkontraksi, maka lakukanlah KBI lagi selama 2 menit, kemudian keluarkan tangan dan evaluasi pantau kala 4 persalinan. Namun, jika masih tidak adanya kontraksi, kita akan melakukan lagi langkah yang selanjutnya, yaitu langkah kelima, yaitu kita melakukan KBE. Pada langkah kelima tadi kita melakukan KBE, keluarkanlah langkah keenam, yaitu keluarkan tangan kita dari dalam rahim. Kemudian pada langkah ketujuh kita menggunakan obat egrometrin dengan dosis 0, mg secara IM atau menggunakan misoprostol melalui anus atau rektal. Namun dengan catatan, jika pasien tidak mengalami hipertensi maka diperbolehkan menggunakan egrometrin. Tetapi jika pasien mengalami hipertensi maka tidak dibolehkan untuk menggunakan egrometrin dan boleh menggunakan misoprostol rektal. Baik, langkah selanjutnya yaitu langkah ke-8, yaitu adalah pemberian infus RL sebanyak 500 cc atau ditambah dengan oksitosin sebanyak 2 unit atau 2 ampul. Setelah oksitosin dimasukkan ke dalam infus, maka infus itu akan bekerja dengan cara infusnya diguyur dengan cepat supaya obat yang di dalamnya itu cepat meluruh ke dalam darah. Selanjutnya, langkah ke-9, melakukan KBI selama 5 menit. Jika pada langkah 9 ini adanya kontraksi, maka bidan akan melakukan pemantauan kala 4. Namun, jika tidak adanya kontraksi, maka langkah selanjutnya yaitu rujuk. Rujukan pada kasus Antonia Uteri ini harus menggunakan kondom kateter pada saat rujukan dan harus didampingi oleh bidan yang bertanggung jawab, dan juga dalam perjalanan untuk rujukan ini harus menggunakan infus yang sudah dicampur dengan infus RL dengan obat oksitosin sebanyak 2 ampul. Baik, usai sudah pertemuan kita kali ini. Saya harap dengan video ini mendapat nilai yang bagus, kemudian bisa menjadi bahan acuan untuk pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, saya Salmadina Kartika Wiranti, Universitas Bakti Kencana Bandung, D3 Kebidanan. Saya ucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.